Halo Jo. Oke. Terakhir kan kita bahas manusia ya. Enggak sih. Sebenarnya nggak bakal ganti tema sih. Bakal ngebahas manusia terus sampai kita kelar. Sampai kiamat kan? Sampai kiamat. Woi, jangan dong. Nanti kiamat beneran lagi. Sampai kan, manusia kelar. Ini kan 3 tahun gak sih? Enggak lah. Ya 5 tahun. Bosan pokoknya. 10 tahun gak sih? Pokoknya ini bakal terus ada. Kelas. Oke. Kan kalau misalnya di pertemuan kemarin kan kita udah ngebahas tuh. Manusia tuh kan ciptaan yang mulia daripada ciptaan yang lain kan. Karena manusia tuh punya nih komponen-komponen dari Allah. Ada 3. Apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak bebas. Nah, karena manusia punya nih yang ketiga nih, yang kehendak bebas ini, manusia tuh bebas kan buat milih apa aja yang dia pengen lakuin selama hidup dia. Tapi kehendak bebas ini juga yang buat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Nah, karena kejahatan manusia atau berdosanya manusia yang pertama ini, itu tuh yang nyebabin kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak kita jadi turun. Kalau misalnya minggu lalu gue bilang kehendak kualitasnya tuh pengennya 100 kan. Terus gara-gara berdosa, gara-gara salah milih, bukan salah milih sih, emang kehendaknya Adam dan Hawa tuh pengen ngikutin iblis. Makanya dia makan buah dari ini kan, pengetahuan yang baik dan jahat. Makanya kualitasnya turun. Jadinya nggak sekualitas lagi, nggak sedemut lagi sama Tuhan. Makanya itu manusia jadi rusak. Rusaknya apa nih? Manusia kan diciptain tuh buat jadi ini ya, corpus delicti. Kalau misalnya nyambung ke ini ya, pengen jadi pembanding, pengen buktiin nih kalau misalnya Lucifer itu salah kan. Tapi gara-gara manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak bisa lagi ngegenapin rencana Allah menciptain manusia. Yang harusnya awalnya kita jadi pembanding, sekarang kita malah jadi ikutan mirip Lucifer. Bukannya jadi musuhnya Lucifer, kita malah jadi temannya Lucifer. Kita mau buka ini ayat di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Baca Matthew. Aduh, Wah. Aduh. Waduh. TikTok nih deh. Bukan TikTok. Kejadian 2 ayat 7. Ya. Lebih keras. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Kan di sini jelas nih dikasih tahu kan. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Baru demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada awalnya tuh manusia tuh belum hidup sebelum dikasih hembusan nafas hidup ini loh. Sebelum ada nafas hidup yang ditaruh di dalam kita, manusia tuh kosong, nggak ada apa-apanya. Manusia itu ya sama kayak hewan, cuma ciptaan yang biasa, nggak ada yang mulia. Kan kita dibilang mulia kan karena kita punya komponen kan, yang dari Allah, yang sama Allah, pikiran perasaannya. Nih ya, pas manusia dibentuk, kan itu kan ada nafas hidup. Nafas hidup itu kalau misalnya kita buka bahasa aslinya, itu tuh nesyamah. Nafas hidup tuh dari kata nismat hayim. Nesyamah itu dari asal mulanya nismat hayim. Nismat itu artinya hidup. Nismat itu NISHMAT, nismat. Nah, baru hidup itu aslinya di situ tuh cai doang, cai. Kenapa caim? Karena im itu imbuhan jamak. Caim itu artinya banyak. Nah, kenapa di situ caim yang jamak itu? Karena kan di roh kita itu kan ada ini ya, pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada banyak. Jadi di situ tuh harusnya ditulis nismat caim.
baru nanti berubah nih jadi nesyamah. Ya nesyamah itu ya roh yang dari Bapa itu yang dihembusin ke dalam diri kita. Kalau kita baca ayat yang tadi, kan manusia tuh pertama-tama tuh kayak tahu nggak yang tanah liat dibentuk jadi bejana? Manusia tuh awalnya dibentuk dulu tuh jadi sebuah kayak bentuknya kayak gini. Terus pas Tuhan hembusin nafas hidup ke dalam manusia itu, baru manusia itu jadi hidup, jadi punya kesadaran. Di situ hidup tuh bukan kayak beneran hidup baru hidup. Kan hewan juga hidup ya, tapi nggak punya kesadaran kayak kita kan. Manusia dibilang hidup karena mereka memiliki kesadaran, karena punya pikiran, karena punya perasaan, karena punya kehendak bebas. Makanya itu kalau misalnya kalau kita kayak ngeliat Pinocchio lah, tahu nggak cerita Pinocchio? Kan awalnya dibentuk dulu kan, terus doa nih, terus pas malam tiba-tiba gerak, kan jadi sesuai kemauannya dia kan. Nah pas hidup itu yang bener hidup itu pas kayak kita pun Pinocchio dikasih jiwa, pas dikasih kesadaran. Manusia dibilang hidup karena dia memiliki kesadaran, karena dia memiliki pikiran, perasaan, kan enggak? Boy, hujanan ya boy? Wes, pakai baju pantai boy kok. Ya habis dari Habis. enggak apa aja deh. Ya. Oke. Ada Jo sama Clarkson. Nih, kan kita tahu kan yang trikotomi yang ada tubuh, jiwa, roh. Nah, sebenarnya tuh pada awalnya tuh gimana ya cara ini ngeliatnya? Masih lihat gambarnya sih. Ini mangkok. Ada kertas emang. Coba dong, mana dong? Ini kan rumah guru. Iya. Salah nih. Sekarang hari apa? Jumat. Bulan. Kalau ke buku gambar, gak usah buku gambar lah. Drawing book sama ini ya. Buset, drawing book. Kertas aja, kertas Drawing pen, biasa. drawing pen. Di rumah gua mana ada? Iya, kertas kayak gitu aja. Hah? Nggak usah. Pandai banget tuh. Nanti lagi tentang Jogja. Kacel banget. Jadi punya Ih, kacel. jelek gambar. Nah, lu gambar kayak gini. Ih, jelek banget. Kecil. Udahlah. Wow. Rusak jangan. Gambar gitu aja nggak bisa drawing. Iya ada lo nih. Lihat Harus tuh. belajar Loh, dari ini apa? Airin. Gede sebelah. Iya, emang gede. Malah Soalnya badannya gede. Badannya gendut. rata ini. Bisa ini nggak? Ini Nomi siapa Nomi? Gak tau. Kakaknya ini Ata. Oh iya, Ata ya berarti. Kata Airin. Asia. Bukan. Naomi ini gak sih yang sepupunya Kak Iya. Berarti Kak Alvin? Ata ya? Iya, Halo. iya kan. Kakaknya Ata. Iya. Jauh. Nih kan kayak gini kan, ada trikotomi. Sebenarnya kan ada dua bentuk, yang bulat-bulat sampai ke tengah. Sebenarnya yang ini, yang buat kali ini buat ngejelasin ini. Pas awalnya tubuh kita tuh dibentuk tuh masih kosong, nggak ada nih roh sama jiwa. Pas dihembusin nafas hidup, roh ini, roh yang dari Bapa, baru nih jadi kesadaran atau jiwa. Pas tubuh dikasih kepinteran, baru dia bisa berpikir, baru dia bisa punya kesadaran. Pas tubuh dikasih roh ini, baru dia dibilang hidup. Hidup gara-gara apa? Dia memiliki jiwa. Sebenarnya kan kalau kita bahas di pertemuan yang kemarin, yang kekal itu kan roh ya, yang dari Bapa, yang bakal terus ada tuh roh ini. Pas tubuh kita mati nanti, kan otomatis jiwa kita mati ya, karena nggak ada tubuh. Nanti roh kita ini nih yang bakal ke Bapa nih, buat dinilai. Sebenarnya roh ini udah diisi apa aja nih pas waktu kita masih hidup. Diisinya bener apa enggak? Layak gak sih kalau misalnya gue masukin lu ke surga? Kalau menurut Bapak nih, kalau mikir kayak layak gak nih kalau misalnya roh lu masuk ke surga? Kan karena gue nyiptain dari awal roh kan sama semua. Tapi gara-gara kehendak bebas lu pada milihnya salah, jadinya bumi ini hancur gara-gara manusia itu sendiri. Kan kalau misalnya
roh-roh yang jelek ini masuk ke surga kan sama aja ya. Surga bakal jadi bumi yang kedua, bakal hancur juga. Mau Tuhan sebaik apapun, kayak ya udah deh gue masukin lu ke surga deh, tapi nanti lu berubah ya, tapi tetap aja nanti salah. Apalagi tahu kan kalau misalnya di surga katanya jalannya dari emas, batu-batu emas. Nanti dicopot, dimalingin, Congkel. dijual, Jualnya di mana? hancur malah nanti surga kalau misalnya yang masuk roh-roh yang jelek ini. Kayak semen lah tadi. Gue yang maling ya. Lu ya, Des. Iya, lubang-lubang di tanah merah. Sama aja karena Makanya tubuh tuh dibilang hidup ketika ada roh, ada nesyamah yang di dalam tubuh itu. Jiwa itu kesadaran. Kan kita tahu kan, yang kalau gambar yang 3 ke ini. Jelek lagi. Sama. Kan kita tahu. Bentar kurang. Anggap aja ini kuping. Terus ini mata. Nah, kita tahu yang pas tubuh kita itu pas mendengar dan melihat sesuatu, itu tuh kan mewarnai yang di jiwa. Jiwa itu kan artinya pikiran kita kan. Apa yang sedang pikiran kita tapi sementara doang nih, belum jadi permanen. Gara-gara misalnya pas kecil dikasih tahu 1 tambah 1 itu 2. Terus diulang terus, besoknya 1 tambah 1 itu 2. Lama-lama kita paham nih, di roh kita keisi 1 tambah 1 itu 2. Dan itu jadi prinsip, nggak bakal berubah. Nah, yang dihakimin itu prinsip-prinsip yang ada di roh kita tuh bener apa enggak. Kalau misalnya kita ngelihat teman kita lagi kesusahan, kita ngebantuin apa enggak, itu tuh yang bakal dilihat. Kalau misalnya Tuhan masukin orang yang jahat-jahat semua, nanti kalau misalnya Andres lagi kesusahan di surga nggak ada yang nolongin, kasihan juga Andres. Yang harusnya misalnya Karin harusnya ngebantuin di rancang sama Tuhan, harusnya Karin tuh ngebantuin Andres pas Andres susah. Tapi gara-gara Karin di rohnya prinsipnya masih ada yang ngapain sih, orang cuma teman biasa doang, nggak perlu dibantuin, kalau keluarga baru bantuin. Nanti Andres malah kesusahan hidup di sana. Masih ada Farel nggak? Makanya manusia itu kan pengen dibuat, kan kayak di kejadian 1 ayat 26 yang waktu itu kita pernah bahas, pengen dibuat tuh memiliki gambar dan rupa yang dari Tuhan kan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi di kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan cuma gambarnya doang. Rupanya itu ya kita yang usahain. Kualitasnya itu ya tergantung kita. Apa yang sering kita lihat dan sering kita dengar pas kita hidup, itu yang nentuin demut kita, yang bikin rupa kita ada. Itu tuh yang jadi pertimbangan nanti. Karena Tuhan pengen nyiptain sesuai rupanya Tuhan, ya berarti otomatis kita tuh, tugas kita di dunia ini bikin roh kita tuh jadi kayak rohnya Tuhan. Kualitas pikiran perasaan kita harus jadi kayak Tuhan. Makanya demut itu tuh sifatnya dinamis, nggak statis. Kalau misalnya demut, kalau kualitas ya, kalau roh itu dikasihnya statis, sama aja kayak robot kan. Misalnya gue nyiptain robot buat pokoknya nyenengin hati gue, jadinya robot itu nggak bakalan bisa membangkang. Kan pasti nggak bisa dong jadi pembanding Lucifer. Kan Lucifer berbuat dosa gara-gara dia punya kehendak bebas. Kalau misalnya gue buat robot yang nggak punya kehendak bebas, terus dia punya pikiran perasaan gue, berarti dia otomatis gagal nih buat ngebandingin kalau Lucifer itu salah. Makanya manusia diciptain punya kehendak bebas juga. Bebas manusia buat milih ngebangkang atau ngikutin Tuhan. Tapi Tuhan ngebentuk kita dari awal, tujuannya tuh buat memuliakan nama Dia dari awal, sedari awal. Makanya penting sebenarnya kalau misalnya buat ngebentuk prinsip-prinsip yang bener nih, yang di roh kita ini dari kecil. Karena kan pas kecil kan kita nggak tahu apa-apa ya.
pas kecil pokoknya kita bangun-bangun, gue gitu tuh sadar pokoknya pas yang gue inget banget ya, yang ingatan pertama kali pas gue tiba-tiba bangun nonton TV. Ingatan yang beneran baru pertama kali yang ada di otak gue, yang gue masih inget pertama kali tuh gue bangun dari kasur gitu pokoknya terus nonton TV gitu, terus udah abis itu tuh hilang, terus tiba-tiba kayak pokoknya lupa deh. Terus pas mulai TK kan kita mulai kebentuk nih kesadaran kita, kayak pas seumuran Yakob mulai ngerti uang nih sebenarnya bisa buat beli makan loh. Jadi Yakob mau ngumpulin uang nih bisa buat rental PS loh, makanya Yakob sering minta ke Rufus mau main. Prinsip-prinsip itu dibentuk dari apa yang sering Yakob denger dan apa yang sering Yakob lihat. Yakob misalnya lihat temennya bisa main PS nih, kalau misalnya ada kotak terus ada uang, ada ini ya tulisannya kan, Yakob minta ke Rufus, bang mau dong mau main juga. Itu tuh yang ngebentuk di jiwa Yakob sama di roh Yakob. Nanti jadinya oh uang tuh bisa buat ini aja loh, bisa buat gini. Makanya penting kalau buat kita punya pengertian yang benar dari kecil. Misalnya kalau misalnya kita nggak bisa tiap hari, at least kita dengerin renungan lah. Nggak usah kalau misalnya tiap hari dengerin renungan aja, biar kita tuh ada pengertian yang benar gitu tiap hari, biar ada yang berubah setidaknya satu demi satu. Karena kalau nggak bener ya, misalnya gue waktu itu tuh ikut PA Galas kan, pertama kali gue kenal KGB kan ikut PA Galas. Gue tuh kelas 11 kelas 10 kelas 10 tuh berarti umur 15-an. Berarti otomatis gue tuh nyerap udah 15 tahun pengertian gue dari dunia. Gue mikir kalau misalnya pas gue yang kelas 10 itu ya, gue mikir kalau misalnya ngomong kasar tuh biasa aja. Gue mikir kalau nyontek itu biasa aja, nggak salah-salah banget. Gue mikir kalau ngambil uang dikit-dikit mah nggak apa-apa lah ya, orang-orang tua emang ngasih duit buat kita kan, gue ngambilnya aja yang kecepetan. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, prinsip-prinsip inilah sebenarnya yang udah mewarnai di roh gue nih 15 tahun. Terus kan nggak mungkin ya dengan 15 tahun kita salah berpikir, terus dengan cuma sehari kita berpikir bener, terus tiba-tiba kita jadi man of God, jadi manusia. Wah ini nih, gue bisa ngelihat rupa Tuhan nih dari orang ini nih, karena dia belajar sehari ini tuh full banget 24 jam. Nggak bakal bisa, karena kualitas kita itu dinamis. Kondisinya dinamis itu artinya kondisinya terus-menerus berubah, bergerak secara aktif atau mengalami perkembangan. Kita balik ngebahas tentang unsur yang kekal. Nismat Chaim atau Neshama yang ada dalam diri manusia, itu tuh unsur kekekalan. Kenapa disebut kekal? Karena roh yang ada di dalam diri kita ini, rohnya itu berasal dari Allah langsung. Dan roh yang ada di dalam diri kita ini diingini oleh Tuhan atau oleh Allah dengan sangat cemburu. Nih, kalau misalnya kita buka ya di Yakobus 4 ayat 5, gue bacain. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu tuh pengen gitu, Tuhan tuh pengen ngeliat, ih mana ya roh yang bagus ya, yang bisa masuk surga ya. Tuhan tuh pengennya sampai cemburu. Kan kita semua kan pernah ya jatuh cinta ya, tau lah rasanya cemburu ya kayak gimana. Kalau misalnya lihat cewek yang kita suka jalan sama cowok lain kan cemburu ya kita ya. Gue pengennya tuh sebenarnya cewek itu jalan sama gue tuh. Nah, ya. Allah tuh juga pengennya tuh kayak gitu, kayak orang cemburu, pengen sebenarnya roh Boyken nih bisa nih kalau misalnya masuk surga nih. Gue pengen tahu. Allah tuh ngomong kayak, gue tuh pengen tuh kalau misalnya rohnya Boyken ini bisa masuk surga. Makanya kita tuh harus sadarin kalau misalnya jiwa manusia tuh mahal, karena jiwa kita itu kekal, roh kita itu kekal. Tapi sayangnya
gara-gara manusia pertama jatuh ke dalam dosa, buat kita tuh bisa mengalami kematian. Mati di sini tuh maksudnya bukan kayak orang mati beneran, kayak mati terus kayak orang tidur yang mati gak bernapas lagi. Tapi mati di sini tuh maksudnya pas kita udah mati, pas tubuh atau fisik seseorang udah mati, roh kita itu bakal langsung masuk nih ke penghakiman Tuhan. Dihakimin sama Tuhan roh kita buat ditentuin kematian. Lu tuh bakal lanjut ke surga atau ke neraka. Ditentuin nih bakal masuk ke kehidupan yang baru atau kematian yang kekal. Kan neraka itu sebenarnya suatu kondisi tidak ada Tuhan kan, nggak ada Tuhan, jauh dari Tuhan, suatu kondisi yang nggak bisa ditemuin Tuhan, nggak ada yang ngebantuin kita lagi. Kalau bicara tentang neraka atau maut, itu tuh bicara tentang keterpisahan seseorang dengan Allah. Hidup roh yang masuk ke dalam neraka itu tuh jadinya kosong, jadi nggak berarti lagi, jadi nggak bernilai, karena dia udah nggak bisa nemuin Allah lagi, dia nggak bisa nemuin penciptanya. Nanti dibuang, kan dibilang nanti bumi ini bakal jadi lautan api kan, dibuang ke bumi ini, terus kita terpisah beneran. Kan kalau kita kan sekarang kan kita tahu ya, kita tuh bisa berhubungan langsung dengan Allah. Pas kita masuk neraka ya, roh kita tuh nanti nggak bisa lagi, kita lost contact istilahnya, nggak bisa lagi berhubungan lagi dengan Allah. Makanya apalah arti kita punya banyak di dunia ini tapi kita nggak bisa nikmatin itu selamanya. Kalau misalnya anggap aja ada orang kaya banget terus tapi rohnya tuh nggak bakalan bisa ini kan, nggak bakalan bisa pas dapat materi yang banyak di dunia ini dia ngelakuin banyak cara yang curang, korupsi lah, kalau nggak nepotisme lah, pokoknya dia banyak ngelakuin hal curang. Pas dia mati, ya udah, segala sesuatu yang dia milikin di bumi ini kayak uang, rumah, mobil, materi, semuanya itu nggak bisa dinikmatin lagi karena ya rohnya udah berhenti sampai situ aja. Pas di persidangan Tuhan nanti masuknya neraka, jauh dari Tuhan. Makanya keselamatan dalam Tuhan Yesus itu nempatin manusia untuk bisa hidup damai di hadapan Allah Bapa. Hidup damai itu maksudnya punya hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu ya hidup yang rohnya itu ada karakter-karakter baik. Kalau misalnya kita ngeliat orang kesusahan terus kita tergerak, kita bantu, pokoknya yang baik lah, yang sesuai dengan roh Allah. Coba kita buka satu ayat lagi. Matius 7 ayat 23. Baca satu orang. Putri. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanya hal daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini tuh cerita tentang pas penghakiman surga tuh ada orang yang Tuhan, kami tuh udah berbuat baik demi namamu loh. Banyak orang yang kayak, kami udah menyembuhkan banyak orang demi namamu, kenapa kami gak masuk surga sih? Sebenarnya mereka tuh berbuat baik tuh bukan gara-gara memiliki kasih, tapi berbuat baik gara-gara ada suatu tujuan. Kan kasih itu kan berbuat baik sesuai pikiran perasaan Tuhan kan. Mungkin gue bisa berbuat baik ke guru gue, tapi gue mikirnya, gue buat baik kayak gini biar bisa ranking 1 nih di kelas ini nih. Gue bisa nih berbuat baik ke teman gue, tapi gue berbuat baik, misalnya gue berbuat baik ke Andes, kalau ada orang yang ngeliatin ya, kalau nggak ada orang yang ngeliatin ngapain gue bantuin orang, nanti gue nggak jadi terkenal, gue nggak dicap jadi baik. Nah, pada waktu itu pas kalau misalnya orang-orang kayak gini nih minta pertanggungjawaban dari Tuhan, pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku nggak pernah mengenal kalian, aku nggak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku
kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini ya, kalau kita buka bahasa asli, mengenal itu bahasa Yunaninya ginosko. 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 Yang juga artinya itu menikmati. Jadi kalau misalnya kita ganti, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kalian semua dan berkata, aku nggak pernah menikmati kalian. Apa sih yang nggak dinikmatin? Yang nggak dinikmatin ya karakter kita. Kan yang dihakimin kan roh kita. Roh kita isinya karakter kita. Tuhan nggak menikmati, nggak bisa dinikmatin roh kita nggak bisa dinikmatin oleh Tuhan. Kalau misalnya rohnya isinya cuma mikirnya nyontek, berbuat dosa, bohong, ya Tuhan mana mau sih masukin kita ke surga. Padahal pas kata orang itu pas hidup bilang dia berbuat baik demi namamu, dia menyembuhkan orang, mengusir setan. Itu kurang baik apa coba? Tapi Tuhan di sini ngomong, aku tidak mengenal kalian, tidak mengenal kamu. Ya yang nggak dikenal ya rohnya ini nggak sesuai nih sama Bapak, nggak mirip sama rohnya Bapak, jadinya otomatis orang ini nggak bisa dinikmatin. Kan kalau misalnya kita ngomong nikmat ya, kalau kayak Jenny ngomong keripik kaca ini nikmat kan gara-gara dia suka ya dengan rasa keripik kacanya. Nah Allah tuh nggak bisa nemuin kenikmatan dari roh kita, dari karakter kita. Kalau berbicara tentang hidup kekal tuh bukan cuma berbicara tentang hidup kita tuh bakal panjang terus menerus. Hidup kita nih bakal diterusin nih di surga nanti. Tapi hidup kekal juga berbicara tentang kualitas dari hidup itu sendiri. Kualitas dari roh kita itu. Makanya yang kita bicarain tuh dari tadi tentang roh yang ada di dalam diri kita, tentang nesyamah yang dihembuskan ke dalam tubuh. Wih, sampai mas. Ada juga. Nah, kalau seseorang kan dari pembahasan awal kan kita ngomongin pas akhir-akhir kan ngomongin tentang keselamatan kan. Sebenarnya tuh ini tuh nyambung banget sama keselamatan karena saat manusia menemukan gambaran dia pas pertama kali pas dia nemuin, oh manusia tuh harusnya kayak gini loh. Dia tuh artinya udah selamat. Karena kan yang kayak kita ngomong kan, keselamatan itu proses Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan awal. Kalau seseorang udah masuk ke dalam proses keselamatan, artinya dia itu udah membangun sebuah kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang udah masuk ya, ini baru masuk ke dalam proses keselamatan, dia tuh udah bisa membangun sebuah kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan ini baru bisa dibilang kehidupan yang berkualitas atau bermutu. Kehidupan yang berkualitas atau bermutu ini baru bisa dinikmatin oleh Tuhan. Tuhan bisa ginosko kepada kita. Tuhan bisa nih, wah Andres nih pas hidup di dunia ini nih belajar firman-Nya kenceng, terus ngelakuin baik ke orang juga kenceng, masa nggak dimasukin surga sih? Ngomong-ngomong kan tadi kan kita tentang kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu kan asal katanya kan sekutu kan. Sekutu itu artinya kawan, teman, atau bisa dibilang juga tentara. Orang-orang yang memiliki, itu tuh artinya lebih tepat itu orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Ya kalau bisa dicatat dasarnya tuh sekutu itu bisa dibilang sama. Kalau dibilang kehidupan kita itu bersekutu dengan Tuhan, kehidupan kita sama kayak Tuhan. Apanya yang sama? Cara berpikirnya, kebiasaannya, cara bercandanya. Kalau Andres bilang Andres sekutunya Farel, Andres sama Farel ini punya cara berpikir yang sama,
kalau misalnya dia ngeliat, misalnya kayak ngeliat ada hal yang lucu lah, terus yang cuma mereka berdua nih yang paham, itu kan bisa dibilang temen ya atau sekutu ya. Kayak Jenny Putri ngeliatin sesuatu terus ketawa berdua doang, padahal yang lain gak ketawa. Itu tuh emang cara pikir mereka sama, cara bercanda mereka sama. Itu baru bisa dibilang bersekutu atau berteman. Kalau kehidupan kita jadi sekutunya Tuhan, berarti kita itu lagi ngebangun pikiran, perasaan, kehendak kita biar sama kayak Tuhan. Masalahnya membangun hidup yang bersekutu dengan Tuhan tuh nggak cukup cuma doa doang tiap hari. Bisa sih kalau misalnya doa tiap hari terus menerus, tapi bakal lama banget. Nggak secepat orang dengan kayak belajar firman kayak gini juga nih. Karena belajar firman itu penting. Karena kalau misalnya kita doa ya ke Tuhan, Tuhan hari ini gini, terus Tuhan hari ini sebenarnya Andres kayak bete deh sama perbuatan gue deh, tapi gue nggak tahu harus ngapain ya. Terus karena kita nggak pikiran yang nggak sama kayak Tuhan ya, Tuhan tuh mau ngasih tahu ke kita nih, lo harusnya gini nih ke Andres. Tapi karena kita nggak sepikiran sama Tuhan, kita tuh susah buat nangkep maksud Tuhan tuh apa ya ke dalam ide kita ya. Makanya perlu ada kebiasaan belajar, perlu kebiasaan menyamakan pikiran. Kan kita di sini kan tujuannya kan pengen nyamain pikiran kita kan, biar sama kayak Tuhan kan, biar kita ngerti nih sebenarnya Tuhan tuh mau dalam hidup kita tuh kayak gini juga loh. Karena Tuhan itu ya bukan pribadi yang kelihatan. Kalau misalnya gue ngeliat Farel ya, kan Farel kan kelihatan ya. Kalau misalnya gue berbuat sesuatu terus Farel nggak suka, kan Farel bisa aja kayak apa sih nih orang, terus tiba-tiba kesel, kalau nggak bete, kan bisa kelihatan. Farel bisa kelihatan, oh berarti Farel nggak suka tuh kalau gue ngelakuin kayak gitu, gue berarti nggak bakal lagi nih ngelakuin kayak gitu. Nah tapi masalahnya emang kita bisa ngeliat Tuhan? Kita nggak bisa ngeliat Tuhan. Terus caranya kita tahu hal yang kita lakuin itu bisa bikin hati Tuhan sedih gimana? Cuma doa. Emang pas kita berdoa Tuhan langsung ngejawab, enggak Andres, gue gak suka sama perbuatan lu kali ini. Kan gak kayak gitu. Susah buat ngelihat Tuhan tuh sebenarnya sedih atau seneng ngeliat kita. Satu-satunya cara biar tahu ya Tuhan tuh sedih atau enggak, ya kita harus kenal sama Tuhan, kita samain pikiran kita. Kalau misalnya Jenny sama pikirannya sama Putri, kalau misalnya gue nanya ke Jenny ya, Jen, kalau misalnya Putri kalau dikasih ini suka gak sih? Terus Jenny ngomong, suka lah, kan soalnya Putri kan gini, kan itu dibilang sama kan. Nah kalau babi, iya kalau suka Putri waktu itu ngebeliin boneka babi. Jenny ya, ya pokoknya boneka babi lah. Kan itu dibilang sama pas Jenny tahu tentang apa maunya Putri tanpa Putri perlu ngasih tahu Jenny. Itu baru bisa dibilang namanya sekutu. Nah, kalau kita mau bisa tahu juga maunya Tuhan, sama kayak konsepnya kayak tadi Jenny Putri. Kalau kita mau tahu Tuhan senangnya apa tanpa perlu Tuhan ngasih tahu ke kita, ya kita harus kenal sama Tuhan. Kayak Jenny kenal ke Putri. Ya kita harus belajar firman-Nya. Perlu ada pembelajaran firman bareng, sendiri, doa, saat teduh. Terus ngumpul sama kelompok-kelompok yang belajar firman juga. Sebenarnya yang ngobrol-ngobrol yang kayak gini tuh juga penting tau. Pas ngobrol-ngobrol kayak gini, kalau misalnya ada yang salah tuh nanti kan biasanya ditegur kayak, ih ngapain sih Andres kayak gitu. Misalnya pas Andres aneh, kan ditegur ya misalnya sama yang lain, Andres ngapain sih lu kayak gitu, aneh nih. Nah terus pas Andres nanti nyampe rumah, oh iya tadi kayaknya aneh juga ya kalau misalnya ini ya. Banyak yang bilang aneh nih. Nah pas yang kayak gitu tuh, yang obrolan yang cuma saut-sautan doang tuh bisa ngubah diri kita tau. Penting buat punya persekutuan yang kayak gini, teman-teman yang gaya hidupnya ya mirip yang kayak Tuhan Yesus juga. Orang yang bisa bersekutu sama Tuhan
hidupnya pasti akan dilanjutin ke LB3, langit baru bumi baru. Orang yang bersekutu dengan Tuhan di bumi pasti nanti hidupnya pas di surga pasti juga akan bersekutu dengan Tuhan sampai keabadian. Kan di surga nanti kan nggak ada batas waktu lagi ya. Kan kita jatuh ke dalam dosa terus dikasih batas waktu nih sama Tuhan sampai kita mati. Kalau roh kita nggak benar baru kita dibuang ke neraka. Kalau roh kita benar dimasukin ke surga biar jadi sekutunya Tuhan. Sebaliknya mereka yang nggak pernah bersekutu dengan Tuhan selama di bumi ini, maka mereka tuh akan tersingkirkan atau kalau misal dalam lomba tuh tereliminasi. Mereka nggak bakal dilanjutin lagi di LB3 di surga nanti. Tereliminasi tuh ya kita ngalamin kematian yang kedua atau kematian kekal, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kita jadi nggak bisa kenal lagi Tuhan tuh siapa ya. Kita bakal lost contact lah. Makanya kan kita semua di sini mau dong masuk surga. Ukuran kualitas roh kita yang bisa masuk surga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi role model kita. Makanya kita tuh perlu nih persekutuan yang belajar. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh pas hidup di dunia tuh kayak gimana ya? Pas Tuhan Yesus ngelihat orang kesusahan gimana ya? Pas Tuhan Yesus ngelihat uang, ngelihat teman, ngelihat apapun itu, kita harus pakai pikiran perasaan Tuhan Yesus biar kita bisa dilanjutin. Amin. Ada yang mau nanya? Aku. Apa? Kan tadi Koko bilang kualitas pikiran perasaan kehendak kita harus sama kayak Tuhan ya. Lu bisa ngajak. Apa sih? Lu mau ngeliatin dia ngobrol. Nah gitu. Enggak lagi itu kan ini kan kayak Tuhan kan. Mirip sama Tuhan ya. Tapi kan kita bukannya ini kita punya standarnya masing-masing. Jadi Tuhan udah nyiapin proporsi pikiran perasaan kehendak kita harus segini gitu. Bukan maksudnya Proporsi. apa sih kayak ininya kayak ada standarnya sendiri gitu masing-masing. Jadi kalau misalnya ditargetin Oh, yang pas umur ya. Aku 70%, dia 60 gitu. Iya nggak sih? Apa? Yang proporsi kayak gitu. Bukan proporsi itu, maksudnya standar. Standar. Coba ulang, Iya. gimana? Ya kan dibilang kualitas pikiran perasaan kehendak kita harus kayak Tuhan kan. Tapi aku pernah dengar, tapi aku lupa bisa apa. Cece ya? Iya. Maksudnya kayak kita Tuhan ngasih standar untuk masing-masing kita. Terus? Ya misalnya kayak aku dikasihnya apa sih itu ya namanya? Sempurnanya lu kan Ya, beda sama sempurna gua. Oh. Ya. Jangan. Seminggu bingung sih. Oh gini. Apa nih gua nih? Ya. Gue bingung. Ini kan keadaan hidupnya Jenny, latar belakangnya, keluarganya, pendidikannya, sekolahnya kan beda. Intinya latar belakang kita kan beda masing-masing kan. Latar belakang itu kan sebenarnya kalau kita runutin, latar belakang kita ini kalau kita runutin, kita lihat sebenarnya tuh ini sebenarnya Tuhan tuh lagi ngarahin kita ke satu titik di mana kita tuh harus sampai titik ini. Oh iya. Terserah gitu. Misalkan Jenny nemuin kehebatannya sebagai misalkan Jenny suka apa? Ngomong. Misalkan dia pinter ngomong, pinter deketin orang, misalnya jadi guru TK. Misalnya gitu. Kan Farel bisa main basket, siapa tahu mungkin kalau dilihat-lihat, kalau dikembangin bisa jadi atlet gitu kan. Boyke ini jadi playboy misalkan. Ya intinya latar ente sih tapi canda sebenarnya. Intinya latar belakang kita kan beda-beda masing-masing kan. Kita punya standar beda-beda. Karena kita mau dibentuk Tuhan untuk jadi pribadinya beda-beda juga untuk menempati tugas-tugas tertentu yang Tuhan kasih kita. Makanya sempurnanya gue beda sama sempurna Jenny. Kalau misalkan sekarang gue jadi kakak komsel dan dia jadi jemaat, ya standar sempurnanya beda. Gue sebagai kakak komsel kan harus dituntut lebih dibandingkan yang ya kalian istilahnya gitu kan.
Ya misalkan gue udah harus bisa berdoa gitu. Ya kalau kalian berdoa belum bisa fokus ya nggak masalah, karena kan masih belajar istilahnya gitu kan. Cuman kalau di seumuran gue, di posisi gue, kalau misalkan belum bisa, tuh something wrong. Kayak dibilang kayak misalkan 70, misalkan Jenny 70, Karin misalkan 70 juga, gue misalkan 90, Andres dia ketawa 40 misalkan. Kalau ketawa lebih berat 80 misalkan, kayak gitu kan, beda-beda gitu. Ngerti nggak kalau dibilang kayak gini? Itu masih nyangkut nih, masih nyangkut sih kalau sini. Ininya. Karena artinya di mana? Kenapa di mana? Mungkin kalau misalnya kayak Yakob kali ya, kalau Yakob kan nggak mungkin bisa dituntut kayak pas ibadah ngikutin kayak ibadah orang dewasa kan, kayak kan orang dewasa kan kalau ibadah kan pas mulai doa kan tutup mata semua kan. Mungkin Yakob kan masih berdiri terus ngeliat kanan kiri kan, kalau nggak muter-muter kan. Sempurnanya itu kan beda ya, bisa dibilang beda ya. Paham nggak kalau misalnya gitu? Setiap umur, kalau misalnya setiap umur, setiap kondisi, setiap ya keluarga gua sama keluarga Andres beda lah. Keluarga gua kayak gini, keluarga yang Andres kayak gini. Kalau misalnya Andres belum bisa kayak gua pas seumur gua, ya mungkin gara-gara keluarganya kayak gitu. Gimana cara jelasinnya? Bingung sih gua. Gimana ya deh? Iya itu ngerti, cuman kan Apa? kan berarti nggak semuanya bisa sekualitas, maksudnya kualitasnya nggak belum tentu bisa sama kayak Tuhan dong kalau kayak gitu. Maksudnya? Atau bisa Kualitas? Maksudnya? kualitas pikiran perasaan kehendaknya berarti belum tentu bisa sama persis kayak Tuhan kan? Maksudnya kondisi beda. Iya. Lah, Oh. kondisi kita beda-beda, tapi kan cara kita melakukannya kan sama, sumber kita sama, tapi kita punya tingkat pengertian yang beda-beda. Kualitasnya itu ya beda-beda. Sama kayak misalkan gue bikin basreng ini, Jenny bikin basreng, Karin bikin basreng gitu kan, ya rasanya beda-beda kan. Walaupun dengan adonan yang sama, rasanya beda. Walaupun kita belajar sumbernya sama, kita dengar sumbernya sama Arni Roland, yang ditangkap Jenny beda sama Karin, yang tangkap Farel beda sama Andres kan. Cuman ketika kita lakuin, yaitu kualitas sempurna kita menurut Tuhan. Pas kita udah bener ya kualitasnya nanti otomatis sama kayak Tuhan. Ujung-ujungnya ya mirip sama Tuhan, jadi sempurna. Kalau gitu paham? Paling yang ngebedain cuma kayak latar belakangnya ya. Iya. Mungkin gue pas start gue mungkin pas SMA. Mungkin ada yang kayak Jenny Andres kan startnya dari SD kan, udah lebih lama. Kan beda ya. Kalau misalnya orang yang startnya udah lebih lama kan, gue mungkin susah banget nih pas berubah karena gue udah banyak yang salah. Tapi pas Andres kan kayak dari kecil udah dikasih tahu kalau kayak gini-gini salah. Kan ada lah dikit-dikit nyantol kalau misalnya ini dari ngikutin komsel terus. Ya, tujuan kita yang penting roh kita tuh berkualitas, jadi berkarakter kayak Tuhan. Walaupun mungkin ada yang pertumbuhannya lama, ada yang pertumbuhannya juga cepat. Tapi kan emang tujuan kita kan yang penting mirip sama Tuhan, jadi serupa. Udah paham belum Jenny? Gitu. Ya ngerti. Oke, ada lagi yang lain? Besok lu pengen nggak? PL sama Angel. Besok bawa aja bisa nggak? Nah sekarang Dibawa ke rumah lu. yang nanya. Udah itu. Yang Aduh. mau gue tanya beneran nih. Let's go. Lu besok main gitar nih sekalian, kan gantiin gua. Thank you. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, paling kita nyanyi lagu yang tadi sih. Gitar gua. Enggak, gitar siapa? Gitar Bella ya? Mana? Besok.